Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Wahyu Susanti, Escape Nurse MK. Saya adalah seorang master keperawatan dengan konsentrasi keperawatan medikal bedah yang ditugaskan di salah satu prodi keperawatan program Diploma 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di prodi keperawatan program Diploma 3, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 2 atau disingkat KMB 2. Nah, mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah KMB 2 ini dapat ditawar pada semester 5. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah KMB 1 yang telah dipelajari oleh mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah ini banyak membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis, diantaranya gangguan kebutuhan aktivitas, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur, gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh, gangguan rasa aman dan nyaman, dan konsep keperawatan perioperatif. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan memaparkan mengenai salah satu kewajiban saya sebagai dosen, yaitu pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran ini, di mana di bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, yang dimaksud dengan delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran ini sehingga materi ini dapat dicerna atau diterima dengan baik oleh mahasiswa. Nah, materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan prodi yang terdiri dari 5 CPL, kemudian diturunkan menjadi 5 CPMK. Nah, dari CPMK ini menjadi 26 sub CPMK. Nah, dari 26 sub CPMK akan dibagi menjadi 14 kali tatap muka pada pembelajaran di kelas dan tidak termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Pada mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua keterampilan umum, dan yang ketiga adalah keterampilan khusus. Adapun CPMK lulusan dibebankan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan aktivitas, patologi sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan istirahat dan tidur, patologi sistem persarafan, dan integumen. Lalu selanjutnya mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan perioperatif. Nah, adapun bahan kajian atau pokok bahasan dalam pembelajaran KMB 2 adalah yang pertama asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh seperti hipertermi dan hipotermi, kemudian asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan aktivitas, patologi sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera seperti penyakit rheumatoid arthritis, fraktur, stroke, trauma atau cedera kepala, kemudian glaukoma, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan istirahat dan tidur, patologi sistem persarafan dan integumen.
seperti nyeri dan insomnia. Selanjutnya adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman patologis sistem integumen dan imun seperti penyakit dermatitis, luka bakar, SLE maupun AIDS. Kemudian yang terakhir adalah asuhan keperawatan perioperatif. Di dalam satu pokok bahasan terdiri dari materi konsep penyakit, konsep asuhan keperawatan, kemudian praktikum pengkajian terdiri dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian tindakan keperawatan untuk mengatasi berbagai gangguan yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Selanjutnya untuk interaction adalah bagaimana saya menerapkan berbagai metode pembelajaran. Di antaranya adalah diskusi tanya jawab. Jadi bagaimana dosen dan mahasiswa berinteraksi di kelas, kemudian pemberian studi kasus, lalu pemberian demonstrasi untuk praktikum berkelompok dan pelaksanaan OSCE. Nah, yang terakhir adalah proses penilaian atau asesmen. Nah, untuk menilai bagaimana kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran, indikator yang penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Nah, di dalam penilaian ini saya juga sudah mengacu pada kurikulum OB. Saya menilai dari indikator berapa CPMK, yaitu 5 CPMK dalam 2, di mana CPMK pertama mendapatkan bobot 10%, yaitu mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh. Kemudian CPMK kedua mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan akibat patologis sistem muskuloskeletal, persarafan dan indera sebesar 35%. Kemudian yang ketiga mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologi sistem persarafan dan integumen 10%. Yang keempat mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman patologis sistem integumen dan imun 25%, serta yang terakhir 20% mampu memahami konsep keperawatan perioperatif. Untuk kriteria penilaian, saya menggunakan rubrik dan lembar observasi untuk melihat berbagai keaktifan mahasiswa, bagaimana presentasi mahasiswa, kemudian bagaimana mahasiswa mengerjakan latihan soal ataupun kuis yang diberikan, dan bagaimana mahasiswa melakukan praktikum berkelompok serta melaksanakan OSCE. Semuanya ini, penilaian presentasi ini kemudian saya kumpulkan dengan tim teaching sehingga di dalam pelaksanaan proses penilaian ini saya lakukan secara transparan dan objektif. Nah, sebagai penutup, itulah tadi aspek yang diterapkan di dalam proses pembelajaran mata kuliah KMB 2 yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Nah, selanjutnya untuk melengkapi dari video ini, maka saya akan menampilkan bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada salah satu pertemuan. Nah, berikut ini video yang akan ditampilkan. Selamat menyaksikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I pray to God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Kita ya. Sebelum mulai kuliah hari ini, silakan tolong bahkan pimpin doa dulu ya. Baiklah teman-teman, kita mulai pelajaran hari ini pada kita doa.
Apakah yang lalu-lalu masih diingat materinya pertemuan sebelumnya? Masih. Ya, kita bahas apa waktu yang lalu? Ya, glaukoma. Ya, bagus ya. Ada yang masih ingat apa itu stroke? Kita sudah bahas ya. Stroke itu apa? Coba salah satu Rizky coba. Menurut saya Bu, stroke itu merupakan suatu kondisi yang diakibatkan dari adanya perdarahan pada otak. Ya, betul ya. Dan salah satunya adalah perdarahan di otak. Baik, kita lanjut. Hari ini adalah asbab nyeri. Saya tanya dulu ya. Ada yang pernah nyeri di sini? Ada. Semua ya pernah merasakan nyeri. Baik. Ada yang tahu nyeri itu apa? Ayo. Sudah dibaca kan PowerPoint saya yang saya sudah share ya? Iya. Ya. Ayo, siapa yang tahu? Rizkawati? Nah, nyeri itu apa yang terkena di kulitnya kita dan apa yang dirasakan oleh kulitnya kita sehingga stimulusnya sampai di otak. Iya, jadi ada sesuatu yang mengenai di bagian tubuh kita sehingga otak mempersepsikan sesuatu ya. Ya. Pada tahun 2020 baru-baru ini ya terjadi perubahan definisi ya. Yang awalnya adalah dikatakan pengalaman sensorik emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial atau dijelaskan dalam istilah tersebut menjadi pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan atau menyerupai yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual dan potensial. Jadi berubah definisinya ya. Jadi ada kata-kata tambahin menyerupai. Jadi serupa ada kerusakan jaringan aktual dan potensial. Ya. Jadi kalau ada kerusakan jaringan yang aktual maupun beresiko menjadi rusak sehingga ada sensasi yang tidak menyenangkan yang timbul. Sensasinya secara sensorik dan ya. Sebenarnya nyeri itu kompleks ya, melibatkan beberapa sensasi yang ditimbulkan dari stimulus yang ada. Apa itu stimulus? Rangsangan ya. Nah, ada rangsangan. Namun nyeri stimulusnya adalah sesuatu yang mengakibatkan cedera maupun potensial ya. Secara aktual maupun potensial ya. Jadi nyeri itu subjektif ya. Ada 4 mekanisme terjadinya nyeri. Kita lihat kembali ke atas. Yang pertama adalah transduksi. Dan transduksi ini adalah rangsangan yang berbahaya yang mengenai sel kita dan menyebabkan cedera ataupun beresiko terjadinya cedera. Sehingga yang terjadi adalah ketika sel cedera maka zat kimia dari dalam tubuh akan keluar. Terlepas ya, terlepas. Apa saja? Prostaglandin, gradidin, steroid, sustatin, dan histamin. Nah, saat ini akan mengaktifkan nociceptor di bagian tubuh kita sehingga akan mengakibatkan terjadinya potensial ya, terjadi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah transmisi. Transmisi ini adalah potensial aksi. Jadi lanjutan ya. Ketika cedera maka akan ditransmisikan ya. Ini dari sini arah sini ya. Kalau kalian lihat sampai pada sumsum tulang belakang, naik sampai ke batang otak dan talamus, sehingga di talamus ke korteks dan di korteks di proses. Maka dari itu terjadilah yang ketiga prosesnya adalah persepsi. Kita analisa ini nyeri apa? Nyeri apakah kualitasnya seperti terbakar kan ya? Kena serikatan, terbakar, tertusuk jauh, nyeri tajam kan? Kita persepsikan ya. Nah, pengalaman di sini akan terungkap. Maksudnya seperti ini, ketika Anda pernah nyeri di masa lalu, maka di bagian persepsi, bagian otak kita akan melihat ini nyeri apa. Ya, ya. Ketika kita nyeri persepsi, langsung diangkat ya, ini sakit. Padahal sebenarnya ini adalah prosesnya ya. Prosesnya banyak ya, padahal
pelepasan kimia yang keluar dari dalam tubuh ketika kita terjadinya kerusakan sebuah sel, ya, cedera. Yang pertama adalah prostaglandin. Jadi ini adalah dihasilkan ketika fosfolipid pecah, ya, di membran sel. Nanti sudah pernah belajar membran ya. Nah, maka ini peka. Ketika dia keluar ini, dia peka terhadap rasa sakit. Nah, ini yang pertama yang menangkap. Kemudian bradikinin. Dia ini keluar ketika pembuluh darah bocor, ya, yaitu dari plasma. Nah, dia ini adalah meningkatkan rangsangan nyeri. Nah, ya, jadi ingat-ingat ini. Kemudian bereaksi bersama prostaglandin. Selanjutnya substansi P. Nah, ini dia ditemukan pada neuron nyeri. Dari tubuh kita itu ada neuron nyeri. Nah, ini yang mengirimkan impuls ke pusat otak ini. Ya, jadi beda-beda tugasnya. Dan ketika cedera mereka keluar semua, ya. Nah, ada tugasnya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya histamin. Nah, histamin ini diproduksi oleh sel mas, ya. Nah, dia ini ketika luka menyebabkan kapiler melebar. Sudah belajar tentang luka, ya? Ya, sudah tahu pasti ada histamin yang keluar kan? Pada saat luka, ya. Itu yang terjadi. Sehingga histamin ini menyebabkan peningkatan dermatitis kapiler. Jadi dia berusaha agar menutup, ya, menutup luka dan memberikan suplai oksigen dan darah lebih banyak ke bagian luka, ya. Dan terjadi. Makanya keluar dulu perdarahan dulu, ya. Kemudian serotonin, dia dilepaskan dari batang otak. Nah, ini itu menghambat penularan rasa sakit sebenarnya, ya. Kemudian penghambatan. Nah, di neuromodulator ada zat yang mirip dengan morbid itu. Jadi ada, ya. Jadi yang pikir kita tidak punya suatu zat yang menurunkan rasa sakit, kita ada. Makanya kita bisa rangsang dia dengan kaki relaksasi. Kita supaya tingkatkan zat yang bisa menjadi analgetik alami, opioid alami di tubuh kita, ya. Nah, ini terletak di dalam otak, sumsum tulang belakang dan saluran pencernaan. Nah, ini yang terjadi, ya. Nah, kalau kita lihat dari reseptor nyeri dari sini, ya. Nah, ini ada neuron sensori yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ini jalurnya. Nyeri ini, ya. Jadi nyeri reseptornya kita di kulit sel yang terluka, kemudian naik ke spinal cord, ya, medula spinalis, naik lagi sampai di cerebrum. Ini, ya, yang terjadi. Jadi dia itu ada jalurnya, sampai waktu otak sini langsung ke otak, ya. Jadi ada jalurnya, dia tempuh dulu, ada jalannya, proses-prosesnya, ya. Nah, padahal Anda tidak sadari, ya. Jadi ketika nyeri apa yang terjadi kepada kalian? Kalian merasa gimana detak jantungnya? Meningkat, ya. Nah, napasnya cepat juga, ya. Nah, itu yang terjadi adalah stimulasi sistem saraf simpatis, mengikat, ya, dengan mendorong cepat. Nah, itu yang terjadi. Selanjutnya respon perilaku. Ketika Anda nyeri, apa yang Anda lakukan perilakunya? Sakit gigi misalnya, coba sekarang sakit gigi apa yang dilakukan? Iya, ada respon non verbal, ya. Selanjutnya pemeriksaan fisik yang lain, tentunya kita ukur, kita lihat, kita lihat bagaimana tanda vital dari darah. Kalau meningkat, ya, berarti nyerinya juga meningkat, ya. Nah, diagnosa perawatan sebenarnya hanya 3, ya. Hanya saja saya tambahkan supaya bisa membedakan, ya. Nyeri akut, jadi dia itu kurang dari 3 bulan. Kalau gangguan rasa nyaman adalah perasaan kurang senang, ya. Jadi dari itu, ya. Kalau ketidaknyamanan tetap batuk, yaitu rasa tidak nyaman setelah melahirkan. Tidak ada nyeri, ya, dirasakan. Kemudian nyeri kronis adalah nyeri yang aktual lebih dari 3 bulan. Serta yang terakhir adalah nyeri mematikan. Nah, ini dibedakan di buku ST, ya. Nah, intervensinya ada itu adalah
Nah, kita akan menggambarkan sebuah pohon ya. Nanti saya panggil satu-satu untuk menuliskan apa saja intervensinya ya. Dengan diagnosa keperawatan jadi akut. Jadi ibaratnya akarnya ya. Jadi akut, ini sebuah akarnya ya. Kemudian kita ambil salah satu intervensi adalah manajemen ya. Ini adalah sebuah batang pohon ya. Nah, ini ya, kemudian ya. Nah, selanjutnya di sini kan banyak ya. Yang pertama adalah kita buat rantingnya ya. Kemudian terapeutiknya. Selanjutnya adalah edukasi dan kolaborasi. Nah, nanti kalian tambah di sini apa ya? Ini kan lebih enak dapat ini ya. Nah, silakan dari Rizka. Nah, tulis yang pertama adalah apa? Tindakannya ya. Secara singkat saja ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah karena ya, inilah sebuah pohon yang kita lihat ada masalah perawatannya ya, ada sebuah intervensinya, kemudian ada tindakan perawatan yang kita lakukan. Jadi seperti inilah kita membuat sebuah askep ya. Sebenarnya kita harus tentukan dulu masalahnya dan lalu kita memberikan intervensi yang sesuai ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan terkait nyeri? Ayo boleh bertanya ya. Nadia, ya silakan bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan dari tadi kayaknya. Ya, dari itu saya mengajukan apa yang bisa kita lakukan, apa mengurangi rasa nyeri yang ada di situ. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan ketika nyeri kita timbul ya? Tergantung tadi kita lihat adalah jenis nyeri dan faktor yang menyebabkan nyeri. Nah, itu yang kita lihat dulu. Kalau kita sudah tahu faktornya dan jenis nyerinya, maka sebenarnya kita bisa kasih teknik non farmakologis ya. Nah, sebenarnya ini adalah salah satunya kita berikan relaksasi ataupun guide ya. Relaksasi nafas dalam dan guide imajinasi. Ini yang memberikan kita penurunan rasa nyeri untuk apakah mengaktifkan tadi ya anti nyeri alami di tubuh kita dan menutup gate control tadi, memberikan respon gate control atau menutup salah satu gerbang nyeri. Nah, ada yang mau sambung kekurangannya biar klop ini tadi ada nyeri. Ada Rizky coba? Yang mempengaruhi jaringan baik secara aktual maupun potensial. Iya, yang terkait dengan kerusakan jaringan ya, baik secara aktual maupun potensial yang merusak, berpotensi lama-kelamaan merusak sebuah jaringan kita. Jadi ya, baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk hari ini saya cukupkan
set me free and make me strong.